Pertama, preparation-nya apa sih? Yang pertama poinnya adalah kita mikirin siapa sih audiens kita dan berapa lama waktu yang kita butuhkan. Tadi kan cuma punya 2 menit. Ya, kita harus bicara ke siapa. Apa nih interest dan isu dari orang-orang yang ada di sini? Orang datang sini tuh interestnya kemana sih? Gitu. Kedua, kalau ini grup interestnya apa? Ya, yang ketiga adalah hot button. Hot button. Seorang pembicara yang baik harus tahu area-area di mana dia tidak boleh menyentuh. Gitu ya. Contohnya ngomongin area-area keagamaan, misalnya di pertemuan kelompok kayak gini, gitu. Ya, Sarah, ya itu hot button yang lebih tentu karena kan keberagaman orang ini gitu yang menarik. Terus berapa lama kita penting? Yang kedua adalah determine your purpose. Nah, tadi purpose-nya apa? Tujuannya apa nih purpose-nya? Saya ingin menyampaikan satu pesan misalnya tentang membaca. Saya ingin orang mendengar cerita saya jadi gemar membaca. Karena cerita saya ketemu dengan seorang yang suka baca, gitu misalnya. Itu purpose-nya. Ya. Terus goal of talk-nya apa? Apa sih yang ingin di-achieve atau ingin diraih dari speech kita tadi? Nah, itu mempengaruhi apa yang kita bicarakan. Kalau kita fokus ke sini, ke purpose-nya, insya Allah omongan kita tadi impactful atau ada impact-nya. Yang ketiga adalah biasanya seorang bicara yang baik atau public speaker, dia melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum dia ngomong, ya dia cari tahu dulu apa yang penting buat orang-orang di sini, interestnya seperti apa, riset dilakukan, gitu ya. Berhubung waktunya pendek, jadi 2 menit, nggak apa-apa. Terus jawaban-jawaban yang akan didapatkan dari orang itu apa, gitu ya. Lanjut. Nah, setelah itu adalah develop core message. Pesan penting dari speech-nya dia. Key message-nya apa sih? Kembali ke key message tadi. Satu aja Pak ambil satu poin mengenai orang ini yang suka baca. Terus ceritain betapa dia suka baca, bacaannya seperti ini, dan ujungnya gue pengen orang lain yang suka baca karena dengerin omongan gue, core message-nya. Terus, next. Baru kita mulai ke introduction. Nah, biasanya ini kalau semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa membuat membius orang, gitu ya, untuk berbicara dan memfokus dan memberikan perhatian. Introduction-nya seperti apa? Ini ada beberapa contoh introduction. Nah, ini tulisannya organize the body, kontennya dari presentation tadi. Lanjut. Dan di ujungnya ada konklusinya, bagaimana sebuah speech itu ditutup, gitu ya. Nomor 8 adalah mendevelop visual aids. Kalau perlu menunjukkan gambar atau apapun, ini untuk konteks yang lebih susah dan pekerjaan pastinya. Lanjut. Dan latihan seperti berikutnya. Salah satu contoh, kita bisa memulai percakapan dengan mengambil sebuah quote seorang. Misalnya, selamat malam teman-teman, apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Saya teringat sebuah quote dari seseorang terkenal bernama Franklin D. Roosevelt. Dia bilang bahwa the only thing we have to fear is the fear itself. Atau Barack Obama pernah bilang, there's nothing to fear but the fear itself. Yang artinya kurang lebih tidak ada yang perlu takuti selain rasa takut itu sendiri. Lalu saya berpikir bahwa setiap orang pasti punya rasa takut, setiap orang pasti punya discouragement atau ketidakberanian untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata setelah dilakukan, ternyata ketakutan tersebut tidak beralasan. Nah, terbukti saya berbicara dengan seorang bernama misalnya Hendra. Hendra tadi cerita bahwa dia takut sama kecoa. Ternyata setelah saya cerita lebih jauh lagi, kecoanya yang takut sama dia. Iya. Suatu saat dia pernah masuk kamar mandi melawan rasa takutnya dan dia menantang kecoa-kecoa yang di kamar mandi tersebut. Dan akhirnya kecoa tersebut mengeluarkan bendera putih. Anda menyerah. Lalu Hendra berpikir bahwa, oh selama ini saya dibayang-bayangi oleh rasa takut yang ada dalam pikiran saya. Sebenarnya kecoa itu tidak begitu menakutkan. Ya, tapi yang menakutkan adalah rasa takut saya. Jadi saya dikuasai rasa takut saya. Dan itulah saya belajar banyak hal. Jadi inti dari omongan saya adalah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa melawan rasa takut kita akan apapun. Karena yang menjadi sumber dari rasa takut adalah diri kita sendiri. Terima kasih. Tersimpul itu. Bentar dong. Nah itu kan saya bilang core message, omongan lo harus impactful dong, supaya orang tuh dapat maknanya. Oh gitu, oh jadi pesan dia adalah supaya kita jangan dikuasai rasa takut, benar nggak bro? Nah, jangan tahu sama kecoa, gitu kan? itu kontennya. Intinya jangan dikuasai rasa takut. Kan kita bisa mengambil introduksi pakai quote,
yang lebih canggih. Orang-orang sales bisa pakai data statistik, misalnya. Kalau mau ngomongin tentang permasalahan yang ada di kota Bali, misalnya, bisa ngambil data, misalnya ngomongin tentang lalu lintas, kemacetan. Bisa kita ngambil data statistik, tinggal dari internet, ya bisa, macam-macam. Quote salah satunya. Yang penting ambil quote-nya, dan sebutkan quote-nya siapa. Jangan asal ambil, tapi jangan nyebutin quote-nya. Next. Kalau yang rasa diri lucu, ya, sering, apa ya, kalau aku kan lucu-lucuna ya, bukan lucu-lucu, aku lucu-lucuna, gitu. Lucu-lucu, ya betul-betul. Bisa menggunakan joke untuk mencairkan suasana. Ini salah satu cara juga untuk memulai sebuah percakapan. Bisa dia ngomong, saya pernah dengar cerita sebuah joke seperti ini. Bisa, boleh. Untuk introduction. Lanjut. Nah, ini lebih, kita bisa membuat satu bold statement untuk awal dari percakapan kita. Ya. Contoh nih, ada sebuah contoh. Keep this in mind. Service in your job is far more than what you do. More important is how you do it. Gitu. Misalnya, sebelum memulai, halo nama saya Steady. Saya mau bilang bahwa pelayanan dalam kerjaan kita itu lebih penting dibanding apa yang kita raih dalam kerjaan kita. Maksud saya adalah gini, lalu dia masuk ke konten, ke bodinya, dan sampai ke kesimpulannya. Gitu. Metode berikutnya dalam pembukaan atau introduction adalah mengajak orang berpartisipasi lewat pertanyaan. Ya, misalnya gini, kita mau ngomongin tentang fobia nih, saya tahu saya mau ngomongin apa tentang fobia, saya tanya. Boleh ngobrol sedikit, Mbak punya takut sama kecoa? Enggak ya, takut sama kucing? Oke, siapa sih? Makasih ya. Tapi dalam konteks begini gue ganteng loh. Apa yang ditakuti dalam hidup?